Yang saya hormati Menteri SDM beserta seluruh jajarannya, para dirut hadir juga, dirut Pertamina, PLN, dan yang lain-lain. Tadi banyak teman mengomentari yang terkait dengan masalah kebijakan Pak Menteri yang terkait dengan LPG, yaitu eh, tidak boleh lagi melalui pengecer dan harus melalui pangkalan. Saya rasa ini kebijakan Pak Menteri ini, saya lihat kebijakan yang cukup brilian nih Pak Menteri. Saya lihat Pak Menteri ini kalau bikin kebijakan pasti sudah mempertimbangkan jauh ke belakang, ke depan, berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi saya yakin Pak Menteri membuat kebijakan tentu tidak sembarangan. Saya tahu beliau, sudah lama sekali mengenal beliau. Jadi kalau mengambil kebijakan, tentu sudah melalui sebuah analisa yang cukup matang. Jadi persoalannya sederhana Pak Menteri. Pertama yang harus dilakukan oleh Pertamina, kan hadir juga Pak Rifa ya di sini, apakah pangkalan yang ada itu sudah berfungsi sebagai pangkalan? Itu dulu. Fungsi pangkalan pertama adalah 70% menyalurkan tabung itu kepada masyarakat, 30% ke pengecer. Prakteknya seperti apa? Cek di lapangan. Saya pastikan praktiknya terbalik, Pak. 70% pengecer, 30% masyarakat. Bahkan ada yang 100% pengecer. Itu baru dari sisi apakah pangkalan sudah berfungsi sesuai yang dirancang atau yang di skenario. Satu. Yang kedua, coverage area, jarak. Orang malas membeli ke pangkalan karena jarak antara tempat dia dengan pangkalan terlalu jauh. Makanya dia mencari di pengecer. Artinya apa? Pangkalan kurang. Pemetaan terhadap pangkalan belum kita lakukan analisanya secara komprehensif. Harusnya pertama coverage area kita pastikan pelayanan itu merata. Setelah itu baru kita bicara sub pangkalan. Jadi saya setuju. Tapi setelah kita membenahi pangkalan, Pak, jangan dibalik. Pangkalan belum kita analisa secara baik, belum kita fungsikan sesuai dengan yang kita skenario, kita sudah loncat ke sub pangkalan. Sub pangkalan juga konteksnya adalah dalam rangka pemetaan atau pemerataan pelayanan, coverage area, menunjang pangkalan. Jadi sebetulnya persoalan ini nggak rumit-rumit amat Pak, apalagi bagi Pak Menteri. Ini saya rasa nggak sulit sekali. Apalagi Pertamina juga saya rasa orang-orangnya profesional semua, tinggal mereka melakukan analisis komprehensif di lapangan, memastikan semua data itu akurat, setelah itu kita jalankan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya mendukung, bahkan di Sumatera Barat tidak ada permasalahan sama sekali Pak. Bahkan saya sampaikan ke Pak Rifa, Sumatera Barat banjir. Banjir. Bahkan agen-agen tidak mampu, banyak yang tidak bisa, misalnya DO-nya 3 baru terserap 2 DO. 4 DO terserap 3 DO. Makanya dilakukan analisis komprehensif menyeluruh sehingga ada sebuah konsep yang betul-betul kita siapkan ke depan. Itu saran saya Pak Menteri. Kemudian terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Haryadi tadi, saya juga sering menyampaikan hal itu yang terkait dengan illegal mining. Illegal mining ini juga sederhana juga Pak persoalannya. Ini soal nyali aja Pak. Soal nyali aja. Tapi saya yakin memang cocok nih. Nyali-nyali seperti Pak Menteri ini memang cocok untuk menyelesaikan illegal mining ini. Karena dulu di Komisi 3, saya sebelumnya Komisi 3, Pak Menteri, saya juga sampaikan juga ke Kapolri waktu itu. Bisa nggak saya selesaikan di tingkat yang paling tinggi, Kapolri, Panglima, dengan Presiden? Karena yang membackup siapa? Prakteknya siapa? Kan kita tahu semua. Kalau tambang rakyat, oke, kita beri keringanan masalah tambang rakyat. Tapi kalau mereka sudah pakai alat berat, itu bukan tambang rakyat.
Di daerah saya juga sampai polisi tembak polisi, Pak. Urusan tambang ilegal, Pak. Bayangin aja, Pak. Begitu seriusnya masalah tambang ilegal ini. Nah, jadi Gakum memang perlu Pak Menteri segera difungsikan. Kedua, tentu backup politik yang kuat dari Presiden. Nah, mungkin Pak Bambang bisa menyampaikan nanti kan langsung, yang punya jalur langsung ke Pak Prabowo. Karena tanpa backup politik dari yang paling atas, di bawah tetap bermain. Sementara kita saat ini sedang melakukan efisiensi, pengurangan besar-besaran. Tentu dengan kita menertibkan tambang ilegal, itu akan banyak pemasukan negara, Pak. Kemarin saya dengar yang masalah kebun kelapa sawit di kawasan hutan, itu bisa menaikkan pendapatan negara, bisa pendapatan negara sekitar 300 triliun. Jadi dia pendekatannya restoratif justice, jadi tidak dihukum, tapi dia bayar denda, sehingga negara mendapat pendapatan, saya dengar hampir 300 triliun. Apalagi illegal mining, Pak. Kebun kelapa sawit saja bisa sebesar itu. Kebun kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Apalagi illegal mining, kalau betul-betul Bapak serius, Pak Menteri beserta jajarannya didukung backup politik yang kuat, itu jauh lebih besar, Pak, pendapatan kita dibandingkan denda kelapa sawit. Ini perlu saya sampaikan, Pak Menteri, karena sekarang kita kan sedang melakukan penghematan yang besar-besaran. Nah, ini salah satu peluang kita untuk mencari atau menambah pendapatan dari sektor energi, Pak. Jangan kalah kita dengan ini, Pak, dengan kehutanan. Walaupun sebelumnya lingkungan hidup dengan kehutanan satu kesatuan. Nah, jadi ini salah satu yang menjadi perhatian kami, Pak. Kemudian terkait yang disampaikan Pak Gunhar tadi, Pak Gunhar tadi masalah data, sebetulnya itu kemarin sudah clear Pak Gunhar, BPH Migas sudah siap menyerahkan semua data, yang sudah menyampaikan permohon maaf ya, ada Pak Dadan juga ya, salah mispersepsi tentang salah satu SK dari Pak Dadan. Yang kita pertanyakan fungsi dari BPH ini dalam fungsi pengawasan nyaris nggak ada, Pak Menteri. Dia kan sebetulnya berfungsi untuk mengawasi BBM subsidi. Ini kan kita bicara kalau LPG kan gas subsidi, ada BBM subsidi. Sementara BPH Migas lah yang mengatur alokasi per SPBU. Saya tanya pertanyaan mendasar saja, kenapa SPBU ini diberi 9 juta liter per tahun, yang ini kenapa 2 juta liter per tahun? Nggak bisa jawab dia. Jadi di mana fungsi pengawasannya? Terus kenapa sudah seberapa banyak SPBU diberi sanksi? Karena banyak sekali SPBU itu yang menjual ilegal, malam-malam pakai jerigen, orang pakai mobil, dan itu kemungkinan dipergunakan bukan untuk masyarakat. Nah, ini fungsi pengawasan ini. Bahkan kuota itu menurut saya berlebih. Cuma kalau dimanfaatkan untuk ilegal nggak akan pernah cukup, Pak Menteri. Saya sarankan agar mereka ada yang namanya itu CCTV mereka itu, siapa yang mematikan CCTV, karena dia pada saat melakukan ilegal CCTV-nya dimatikan, saya sampaikan juga ke Pak Rifa, siapa PSBBU yang mematikan CCTV langsung disanksi. Karena transaksinya pasti pada saat dia mematikan CCTV. BBM ilegal ini adalah salah satu yang menjadi perhatian kita karena negara harus melakukan efisiensi. Jangan sampai kepada orang yang tidak berhak yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Malah saya kecenderungannya kalau untuk BBM itu tidak usah ada lagi subsidi produk, Pak. Langsung aja subsidi langsung ke masyarakat. Karena memang apalagi sekarang, Pak, beda FAME dengan solar berapa ribu, Pak. Bapak kan saya dengar B50 itu 2026 ya. Nah, sekarang B40, ntar lagi 2026 B50. Harga FAME dengan CBO jadi FAME, dirubah jadi FAME, sekarang FAME dengan solar berapa bedanya? Besar kan, orang pasti, industri pasti akan berusaha mencari BBM subsidi ini, menjadi inceran mereka dengan cara apapun.
Jadi dalam hal ini kami ingin Pak Menteri beserta jajaran melakukan analisis yang betul-betul cermat, karena ini terkait pelaksanaan di lapangan itu tidak sama dengan teori yang kita rancang kadang-kadang, Pak. Nah, fungsi pengawasan adalah salah satu yang paling penting, Pak Menteri. Fungsi pengawasan. Makanya itu BPA Migas kalau memang tidak mampu melakukan fungsi pengawasan, ya bubarkan saja. Buat apa? Bagi saya sampaikan waktu itu begitu. Kalau cuma semuanya lah, oh saya Pertamina, Pertamina, ya udah Pertamina aja mengambil fungsi itu. Setiap ditanya dia Pertamina, setiap ditanya Pertamina. Ya kalau BPA Migas nggak ada fungsinya, semuanya dia tergantung Pertamina, Pertamina saja yang mengambil fungsi dia. Buat apa mereka digaji, dibayar, operasional, dan lain sebagainya. Jadi itu Pak Menteri yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan 75 gigawatt EBT, itu kan sudah bagian dari strategi yang dari RUU KN kita nanti ya. Makanya itu akan diseimbangkan ya. Sudah ada green light dari Pak Menteri, nanti kan disesuaikan. Jadi kita Pak Gunhar tidak harus terpaku ya Pak Ketua dengan 75 gigawatt ini, tapi tetap mempertimbangkan ketahanan energi, kemampuan kita, dan energi yang kita miliki. Tadi saya sudah menangkap aspirasi dari Pak Pasar tadi. Itu aspirasi langsung kelihatannya, ya sudah ditangkap oleh Pak Menteri itu. Sudah jelas itu. Jadi memang kita memiliki energi fosil yang cukup berlimpah, tentu tidak mungkin kita abaikan. Itu aja prinsipnya. Bahwa kita memang adalah bagian dari masyarakat dunia yang memperhatikan lingkungan, betul. 1 menit lagi. Ya, Pak Ketua, saya rasa sudah Pak Ketua kelihatannya sudah mulai agak resah kelihatan. Jadi harus kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.